Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membacakan sajak dengan judul sederhana, judulnya ingin jadi orang terhormat. Sebelum muncul keinginan untuk dihormati orang, koreksi terlebih dulu dirimu layak untuk dihormati. Koreksi terlebih dahulu dirimu, apakah engkau layak untuk dihormati? Mana mungkin orang lain hormat kepadamu kalau engkau tidak hormat kepada orang lain. Jadi mulailah dulu dari dirimu sendiri, yaitu hormatilah orang lain. Nanti orang lain baru hormat kepadamu. Pada hakikatnya menghormati orang lain adalah menghormati dirimu sendiri. Pada hakikatnya menghormati orang lain adalah menghormati dirimu sendiri. Sebenarnya dasar pemikiran yang fundamental adalah kewajiban setiap individu untuk menghormat kepada orang lain. Sehingga bila orang lain menghormatimu adalah sebagai suatu akibat dari suatu sebab. Jadi bukan diminta, bukan minta dihormati dulu. Ketika orang lain menghormati kamu, itu adalah satu akibat dari satu sebab, yaitu karena engkau menghormati orang lain. Sejak kapan engkau ingin dihormati orang, dan sejak kapan engkau ingin jadi orang terhormat? Ini adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama muncul dari kebaikan yang pernah engkau lakukan, dan yang kedua lebih dekat dengan ambisimu terhadap suatu status sosial atau jabatan formal. Keduanya adalah nafsu syahwat yang perlu didaftarkan masuk madrasah psikoanalisis secepatnya sebelum parah menjadi gila hormat. Ada satu keganjilan ketika muncul ingin dihormati setelah engkau berbuat baik. Ada satu keganjilan setelah engkau berbuat baik. Yaitu setelah engkau berbuat baik kepada orang lain, adalah meminta imbalan. Berarti ini judi terselubung. Pasang 1000 ingin untung 1 juta. Kalah judi berakibat menanggung kekecewaan. Itulah sebabnya engkau menyaksikan banyak orang kecewa karena pernah berbuat kebaikan. Kebaikan yang menimbulkan kekecewaan pasti bukan kebaikan, tetapi memberi pinjaman kepada orang lain yang lalu tidak dikembalikan. Ternyata hutang budi tidak pernah lunas sampai mati. Ternyata banyak orang tidak sadar sebenarnya yang dilakukan adalah kejahatan, tetapi dilihatnya sebagai kebaikan. Ini adalah akibat buta hati, bukan karena buta mata. Lagi-lagi ketidakjujuran manusia yang mudah melupakan kejahatannya, tetapi sekali berbuat baik
menjadi tembang abadi yang dinyanyikan berulang-ulang dan terus dikumandangkan. Lebih aneh lagi, berapa harga kebaikannya ternyata dibanderol sendiri dan di markup setinggi langit. Lebih aneh lagi, berapa harga kebaikannya ternyata dibanderol sendiri dan di markup setinggi langit. Apalagi biaya untuk mendapat penghormatan adalah sangat mahal bila dibandingkan dengan biaya mencukupi kebutuhan pokok. Kebutuhan untuk penghargaan termasuk biaya kemewahan. Lagi pula, aku ingin bertanya, di mana letak nikmatnya penghargaan dan sanjungan? Di mana letaknya nikmat penghargaan dan sanjungan? Bagaimana bentuk nikmat sanjungan, pujian dan penghargaan? Apakah berbentuk denyut? Apakah getar? Atau ejakulasi? Aku tidak tahu. Jangan-jangan hanya berbentuk imajinasi yang merasuk. Aku mengerti engkau haus sanjungan, engkau lapar pujian, engkau rindu pengakuan, engkau menanti penghormatan. Dalam keadaan engkau tidak sadar diri. Itu semuanya dalam keadaan engkau tidak sadar diri. Nanti setelah engkau sadar, baru mengerti bahwa itu semua adalah milik Tuhanmu. Itu semuanya adalah milik Tuhanmu. Sekarang aku melihat engkau sedang bersaing dengan Tuhanmu, berebut pujian dan sanjungan. Sekarang aku melihat engkau sedang bersaing dengan Tuhanmu, berebut pujian dan sanjungan. Apabila engkau mengklaim sesuatu yang bukan milikmu, berarti engkau penjahat. Aku tidak tega menyebut engkau penjahat, tetapi lebih pantas engkau disebut orang gila, yaitu gila hormat. Nanti setelah engkau sembuh dan tersadar kembali, mengerti arti kebahagiaan hidup ini dalam keadaan damai, nyaman, tenang, dan sangat menyejukkan hati. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Nanti setelah engkau serahkan segala bentuk sanjungan dan pujian kepada Tuhanmu. Inti kebahagiaanmu akan dapat engkau rasakan nanti setelah engkau melihat tak ada beda antara sanjungan dan cacian. Nanti kalau sudah tidak ada beda antara sanjungan dan cacian. Sejak itu dadamu tidak lagi terguncang dan di hatimu tidak ada lagi kegaduhan, sehingga engkau dapat makan lahap, tidur nyenyak, badan sehat, rezeki lancar, dan orang-orang di sekitarmu merindukan dirimu. Dengarkan baik-baik. Engkau dicipta oleh siapa? Jadi ketika ada orang memujimu, berarti memuji siapa? Ketika ada orang mencacimu, berarti mencaci siapa? Mulailah berpikir dari titik awal. Apa yang dapat engkau berikan kepada masyarakatmu. Jangan pernah berpikir akan mendapat imbalan apa.
Kalau begitu, di penghujungnya engkau kecewa. Setiap kebaikan yang kau berikan kepada orang lain, Tuhanmu langsung membayar dengan kedamaian di dalam hatimu. Sekarang mata hatimu sudah terbuka. Sekarang sudah dapat melihat. Tetapi engkau di tengah orang-orang yang buta. Tak usah berkeluh kesah, terima saja tugas mulia itu. Bimbinglah mereka dengan benar. Mana mungkin ketika engkau melakukan tindakan yang salah lalu mereka akan berterima kasih kepadamu. Mana mungkin ketika engkau melakukan tindakan yang salah lalu mereka akan berterima kasih kepadamu. Semua hal harus ditakar, jangan sekali-kali berlebihan. Sebab dalam tindakan yang berlebihan itu terdapat kedunguan. Aku pesan kepadamu, dan ini sangat penting sekali. Jangan pernah menampilkan kesombongan. Jangan pernah menunjukkan kecongkakan kepada siapapun. Bahkan lebih dari itu, jangan pernah berbuat atau berucap apapun yang nantinya dapat dimaknai sebagai tanda-tanda atau isyarat adanya kesombongan dalam dirimu. Karena ketika muncul kesombonganmu, sekaligus engkau memamerkan kekuranganmu kepada mereka semua. Yang penting begini sajalah, bahwa menilai orang per orang ketika dilihat dari cara berorasi, berpidato, dan berkhotbah, semuanya mirip dan sama. Tetapi yang pasti yang dapat membedakan antara mereka adalah perbuatan. Terakhir, nasihatku untukmu bahwa kita semua sering melakukan kesalahan, kekeliruan, dan kealpaan setiap saat. Kita akrab dengan dosa. Kekurangan adalah bagian dari diri kita yang tidak pernah dapat diatasi. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali berlagak di hadapan orang banyak seolah engkau lebih baik dari mereka. Semoga engkau bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.